Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai bentuk investasi akhirat kita ketika nanti kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu, pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang filosofi taharah yang kita bahas dengan pendekatan tasawuf. Pada kesempatan pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan bahasan kita secara tematik, tapi tetap basisnya adalah penggunaan kitab kuning sebagai rujukan utama, terutama kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i yang merupakan kitab kontemporer tentang fikih madhab Syafi'i. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas taharah dalam perspektif fikih. Yang pertama adalah wudu. Kenapa wudu ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin muncul pertanyaan di antara kita. Yang pertama, perlu dipahami bahwa manusia itu ada dua dimensi. Dimensi batiniah, ada dimensi lahiriah. Dimensi batiniah seperti yang kita uraikan pada pertemuan sebelumnya, itu dibersihkan dengan tazkiyatul qalb, dengan pembersihan hati. Kenapa? Karena kalau hati bersih, semua yang keluar dari diri kita pasti kebaikan. Pikiran kita pasti baik. Penglihatan kita pasti melihat yang baik-baik. Pendengaran kita mendengar yang baik-baik kalau hatinya bersih. Yang kedua ada dimensi lahiriah. Nah, dimensi lahiriah ini perlu dibersihkan. Salah satu untuk pembersihan dari dimensi lahiriah ini adalah disyariatkan yang pertama adalah wudu. Kenapa? Yang pertama alasannya seperti disebutkan di dalam kitab Hikmatul Tasri wa Falsafatuhu itu adalah supaya anggota badan kita ini bersih dari kotoran, dari fisik. Kenapa? Karena kalau anggota badan kita tidak bersih, maka akan muncul banyak penyakit. Makanya agama Islam itu adalah agama bersih. Setiap hari, setiap waktu kita pasti akan membersihkan diri kita. Apakah itu dengan mandi ataukah dengan melaksanakan wudu? Kira-kira berapa kali kita wudu, Pak? Berapa kali? 5 kali. Kita wudu 5 kali, membersihkan anggota-anggota badan yang menurut pemikiran kita ini yang paling rentan terkena kotoran. Apa yang dibasuh? Muka. Kira-kira muka rentan nggak terkena kotoran? Rentan. Kenapa? Terbuka. Yang kedua apa? Tangan. Bapak kalau megang sesuatu dengan apa? Tangan. Kalau kita sering melakukan sesuatu dengan menggunakan tangan kita, makanya rentan terkena kotoran. Yang ketiga, kepala. Kepala ini seringkali kita kena sesuatu tuh, debu-debu dan lain sebagainya. Nanti akan dibersihkan dengan cara. Dan yang keempat adalah kaki. Kita jalan kemana-mana, pakai kaos kaki, pas dibuka kan bau tuh, pasti ada bakteri-bakteri itu. Maka pada saat ketika kita
mau sholat itu dibersihkan. Makanya bersih. Makanya umat Islam itu adalah umat yang seharusnya sehat. Bukan cuma dari persoalan wudu saja, tetapi dari persoalan makan seharusnya sehat. Kenapa? Karena kita diatur makanan kita. Kalau yang lain tidak diatur, agama lain tidak mengatur makanan. Kita diatur apa makanan kita. Yang pertama, halalan thayyibah. Makan yang halal, makan yang thayyib, yang bersih. Yang kedua, kalau Anda makan, jangan berlebihan, wala tusrifu. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Ini luar biasa Islam. Kalau makan, sepertiga untuk makan, sepertiga bernapas, sepertiga untuk lainnya. Sehat. Makanya pernah ada seorang tabib diutus dari Mesir ke Madinah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diutus untuk membantu Rasulullah mengobati orang-orang Madinah kalau terkena penyakit, maka dia bisa pergi ke klinik dari tabib tersebut. Ya kalau bahasa sekarang tabib itu dokter. 1 tahun sampai 2 tahun dia buka klinik itu, enggak ada satupun orang yang datang berobat. Sampai pikiran dokter itu, jangan-jangan mereka ini takut sama dokter. Tidak mau datang, takut sama dokter. Akhirnya tabib ini pergilah ke Rasulullah. Dia tanya, ya Rasul, selama 1 tahun, 2 tahun saya buka klinik, enggak ada satupun orang sini yang datang berobat. Apakah mereka takut sama dokter, wahai Rasul? Apa kata Rasulullah? Jangankan dokter, musuh aja mereka enggak takut. Apalagi dokter. Lalu kenapa mereka enggak datang berobat? Bagaimana mereka mau datang berobat? Karena mereka enggak sakit. Lalu ditanya sama dokter itu, apa rahasianya sampai mereka enggak pernah sakit? Apa kata Nabi? Nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa idza akalna la nashba. Kata Nabi, kami adalah satu kelompok kaum yang tidak akan makan kecuali lapar. Kalau kami makan enggak sampai kenyang. Itu ajaran Islam. Kalau kita, Pak, belum lapar sudah makan. Kalau makan enggak berhenti sampai kenyang. Kira-kira banyak enggak penyakit? Banyak tuh. Kolesterol, asam urat, baso urat. Asam urat dengan baso urat kan sama kan? Sama-sama berurat kan? Naik tuh semua tuh. Kenapa? Kita enggak ikuti ajaran Rasulullah. Kita mukmin, muslim, mengaku pengikut Rasul, tapi enggak pernah ikut ajaran Rasulullah. Maka semua syariat yang diturunkan oleh Allah itu semua manfaatnya besar. Termasuk wudu. Maka maqasid atau maksud dan tujuan dari syariat wudu ini masih perspektif tasawuf dulu, baru nanti masuk ke fikih. Itu adalah untuk menyucikan lahiriah Anda yang seringkali terkena sesuatu yang kotor. Kalau kotor itu enggak dibersihkan, maka dia akan berkumpul menjadi penyakit. Kalau penyakit itu berkumpul kepada Anda tidak semangat beribadah. Kalau Anda tidak semangat beribadah, maka jauh bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikanya itu. Yang kedua, bukan cuma membersihkan dari kotoran-kotoran yang material yang terlihat, tetapi juga menyucikan dosa. Makanya Nabi pernah mengatakan, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu kemudian dia perbagus wudunya. Bukan cuma sekedar wudu, tapi tata caranya mengikuti Rasulullah. Yang nanti akan dibahas di dalam kitab fikih kita. Yang disebut dengan menyempurnakan wudu. Misalnya ke kumurnya gimana? Biasanya kita kalau kumur cuma masukin air, sedot doang. Apakah itu ajaran Rasulullah? Masukkan air ke hidung seperti apa? Membasuh tangan seperti apa? Kapan kita niat pada saat ketika kita membasuh anggota badan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Yang dimaksud fa'ahsanal wudu, maksudnya menyempurnakan wudunya sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kalau itu dilaksanakan, kata Nabi, kharajat khotoyahu
min jasadihi, maka segala dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya keluar dari tubuhnya, hatta takhruja min tahti azfari, sampai kotoran dosanya itu keluar dari bawah kuku-kukunya. Jadi setiap kita basuh muka, itu dosa kita akan terhapus tuh. Dosa yang mana? Yang besar atau yang kecil? Yang kecil. Kalau dosa besar enggak terhapus dengan itu, harus pakai taubat kepada Allah. Bukan cuma taubat sambal. Kalau taubat sambal kan makan sambal nih, kepedesan, taubat dia, gua nggak mau lagi makan sambal nih. Besok ketemu lagi, dia makan lagi. Itu bukan seperti itu. Taubat yang sebenarnya itu adalah Anda menyesal melakukan perbuatan itu, tidak lagi akan melakukan perbuatan itu, dan mengisi sesuatu yang ditinggalkan dengan melakukan kebaikan tersebut, lalu kemudian menambahkan kebaikan-kebaikan yang lain. Itu kalau dosanya sama Allah. Misalnya kita dulu pernah nggak sholat tuh, ninggalin sholat. Kira-kira Bapak ini sholatnya full nggak dari balik sampai sekarang? Full nggak Pak? Enggak. Balik umur berapa? Umur berapa Pak? Bapak balik umur berapa? Enggak mungkin 17. Biasanya umur berapa? Hah? SMP umur berapa? 12 tahun laki-laki udah balik, perempuan haid ukurannya. Ketika Bapak sudah balik, apakah sholatnya itu full dilaksanakan? Belum tentu. Berarti ada yang ditinggalkan. Nah, kalau orang sudah balik, sudah mukallaf, dia wajib melakukan sholat, lalu dia tinggalkan, dosa enggak? Dosa. Maka tobat tuh. Tobat sekarang. Kenapa? Lalu ketika tobat menyesal, ya Allah, dulu waktu saya umur sekian udah balik tidak melakukan sholat seperti yang kau perintahkan. Sekarang saya menyesal, saya akan isi dan kodok semua sholat-sholat saya. Dikodok Pak, diganti tuh. Kenapa diganti? Karena Anda berhutang sama Allah, bayar dong. Makanya kalau ada waktu luang, jangan santai-santai. Pergi ke masjid, Anda sholat tahiyat masjid, sholat wudu, sunnah wudu, lalu kemudian dikodok tuh semuanya tuh. Apa? Maghribnya 3 rakaat, isya'nya 3-4 rakaat dikodok. Boleh nggak dikodok pagi hari? Boleh Pak. Dikodok. Tapi niatnya kodokan lillahi ta'ala. Misalnya usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati kodokan lillahi ta'ala. Dikodok tuh satu-satu. Kenapa? Itu dosa. Sama dengan puasa tuh. Kalau kita tinggalkan harus dikodok. Itu dosa besar. Nah kalau dosa kecil, kita misalnya bohong sedikit-sedikit lah. Kita emosi. Dan sebagainya itu dosa itu. Tapi itu bisa dihapus. Salah satunya adalah dengan Anda melaksanakan wudu. Setiap air yang dibasuh kepada anggota badan kita jatuh, itu menghapus semua dosa-dosa kecil. Kalau wudu kita dilaksanakan dengan sempurna. Itu manfaatnya. Ada manfaat akhirat. Manfaat yang ketiga, yang namanya wudu itu syariat, itu kesehatan. Jadi Bapak jangan heran. Banyak orang masuk ke dalam agama Islam karena persoalan wudu nih. Apa? Anda basuh wajah, tangan, kaki, itu dibasuh. Lalu kemudian Anda ditekan-tekan begini, ini bisa memberikan merangsang sirkulasi darah. Makanya banyak penelitian medis yang mengatakan di dalam persoalan wudu itu banyak manfaat kesehatan yang besar. Misalnya apa lagi? Ke kumur. Ini ke kumur Pak. Makanya ke kumur itu harus al-mubalaghah. Apa itu mubalaghah? Mubalaghah itu harus sungguh-sungguh. Bukan cuma sekedar ngirup air, tapi air dimasukkan. Anda ke kumur. Ke kumur gimana sih Pak? Tuh. Kalau masukin air bukan ke kumur namanya tuh. Itu masukin air. Tapi kalau masukin air lalu kemudian Anda ke kumur, maka semua kotoran-kotoran yang kita ada di dalam mulut kita setelah kita makan, itu kan banyak kotoran tuh. Itu akan hilang tuh, bersih. Dan ini menghilangkan bakteri itu. Makanya Islam itu agama yang luar biasa. Sama ketika Anda menghirup
air memasukkan ke hidung yang disebut dengan istinsak, itu akan mengeluarkan bakteri-bakteri yang ada di dalam hidung kita. Maka kalau Allah turunkan syariat, kita jalankan dengan benar, pasti kita akan mendapatkan kesehatan melalui syariat wudu. Kalau dilaksanakan dengan benar. Makanya pernah di dalam kitab Irsyadul Ibad, itu ada diceritakan tentang persoalan wudu. Min ajaibil wudu. Tentang keajaiban wudu. Imam Al-Ghazali pernah cerita. Ini dikutip oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dalam kitab Irsyadul Ibad, kata Imam Al-Ghazali, ada seorang bermimpi. Dia melihat seorang mayit atau orang telah meninggal. Dia tanya, kaifa haluk? Gimana keadaan di dalam mimpinya? Dan perlu dipahami, Pak, kalau ulama bermimpi beda dengan kita. Bedakan ulama dengan kita. Kalau ulama bermimpi itu rubu'un nubuwah, ada 1/4 kenabian. Ketika dia bermimpi, ditanya, bagaimana keadaanmu? Kepada orang yang sudah meninggal itu. Lalu dia jawab, aku pernah sholat 1 hari tanpa berwudu. Jadi dia nggak berwudu, langsung dia melaksanakan sholat. Ternyata pada saat itu di dalam kuburanku itu ada serigala besar yang sangat menakutkan aku dikubur. Dan keadaanku bersama dia itu sangat menyakitkan. Artinya apa? Wudu ini jangan main-main. Kalau Anda ingin melaksanakan sholat, maka jangan lupa Anda melaksanakan wudu. Dan kehebatan lagi dari orang yang dawam wudu, pernah diceritakan. Ada seorang, Pak, selalu melaksanakan wudu. Nggak pernah lepas dalam hidupnya. Ini cerita para ulama sufi. Karena dia dawam wudu, nggak pernah lepas dari wudunya. Allah berikan karomah. Apa itu karomah? Kemuliaan kepada orang itu. Jadi orang menjadi wali itu dengan berbagai cara, Pak. Ada caranya dengan berbakti sama orang tuanya. Ada caranya dia rutin sholat tahajud. Ada caranya dengan banyak bersedekah. Macam-macam tuh. Ada orang jadi wali karena dia ngajarin ilmu. Ada orang jadi wali karena dia adalah orang yang hatinya bersih. Tidak ada hasad dalam diri. Itu jadi wali. Apa itu wali? Kekasih Allah. Kalau Allah sudah cinta sama orang itu, maka apapun akan diberikan kepada orang itu. Kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berikan contoh. Dulu ada seorang masa zaman Nabi dan hidup sampai zaman tabi'ut tabi'in. Kata Nabi, kalau dia berdoa, doanya pantang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi kepada para sahabat itu. Lalu Nabi bilang, wahai sahabat-sahabatku, nanti kalau kalian bertemu dengan orang itu, minta doa sama dia. Jadi minta doa sama ulama, itu perlu tuh. Karena situ Nabi ngajarin kepada para sahabat-sahabatnya, padahal sahabat-sahabatnya itu ulama. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar? Siapa yang tidak kenal Umar, Utsman, Ali? Radhiyallahu anhum ajmain. Mereka ulama-ulama besar dari zaman sahabat. Di antara para sahabat-sahabat yang pernah ketemu dengan orang yang dikatakan oleh Rasulullah, yang kalau dia angkat tangan doanya pantang ditolak oleh Allah. Yang ketemu adalah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ketemu dia. Orang itu namanya Uwais Al-Qarni. Bapak pernah dengar nama Uwais Al-Qarni? Pernah kan? Seorang yang jadi ulama bukan karena alim, bukan karena dia seperti kebanyakan para sahabat ahli fikih, bukan. Karena dia bakti sama orang tuanya. Jadi ulama. Minta sama Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah satu ketika dia pernah naik kapal laut, Pak. Kapal laut nih. Dari Mesir mau ke Madinah. Naik kapal laut. Di situ ada 500 penumpang. Dan di dalam kapal laut itu ada sedekah-sedekah orang-orang kaya dari Mesir yang mau disumbangkan buat orang-orang miskin di kota Madinah. Pakai kapal laut tuh diangkatnya. Pas berlayar di tengah-tengah lautan, tiba-tiba ada angin besar. Ada badai. Lalu kapal laut ini tenggelam tuh, setengahnya tenggelam. Jadi kalau ibarat air sini dia sampai begini nih. Di sini masih tidak kena air, tapi udah kena air nih. Semua para penumpang berdiri di pinggiran.
yang tidak terkena air. Kagetnya mereka dan para penumpang serta nahkoda kapal itu, ada orang sholat di atas air. Sholat Allahu Akbar. Enggak terasa itu kalau itu kapal tenggelam. Kira-kira sholatnya khusyuk nggak Pak? Khusyuk itu. Jadi kalau lihat sholat orang khusyuk itu, apapun yang terjadi dia nggak tahu. Khusyuk tuh. Kalau kita, Bapak bisa khusyuk nggak? Saya bilang sama Bapak, nanti kalau selesai sholat, Anda memilih warna merah atau warna biru. Kira-kira khusyuk nggak sholatnya? Pikiran, merah atau biru nih. Pas selesai tanya, merah atau biru? Langsung jawab, merah. Berarti dia nggak khusyuk sholatnya tuh. Kenapa? Karena dalam pikirannya ketika sholat yang dipikirkan apa? Warna merah dan warna biru. Nah ini sholatnya enggak tahu tuh kalau seandainya itu kapal mau tenggelam. Maka nahkoda kapal bilang, ini wali nih. Ya wali Allah, tolonglah kami. Setelah selesai sholat dia tanya, ada apa? Bukankah kau tahu bahwa kapal ini akan tenggelam? Tolonglah kami. Kata Uwais Al-Qarni, lalu dia bilang, keluar kau dari kapal ini dengan membaca masing-masing Bismillahirrahmanirrahim. Keluar tuh 500 penumpang Pak. Dari kapal itu pas keluar dengan baca Bismillah, dengan karamah dari Uwais Al-Qarni, semuanya nggak ada yang tenggelam. Di atas air semua. Kira-kira masuk akal nggak tuh? Nggak masuk akal menurut logika manusia, tapi ini logika Allah. Waliullah yang bermain. Akhirnya, setelah itu nahkoda kapal tanya, siapa engkau wahai wali Allah? Dibilang, saya ini adalah Uwais Al-Qarni. Lalu kemudian nahkoda kapal bilang, mintalah sama Allah supaya kapal ini kembali lagi ke permukaan. Karena di dalamnya ada sedekah orang-orang kaya Mesir untuk disumbangkan buat orang-orang miskin di Madinah. Lalu ditanya, kalau saya berdoa sama Allah, apakah sedekah-sedekah ini kau akan berikan kepada orang-orang fakir miskin di Madinah? Janji kan? Orang itu berjanji. Akhirnya baru dia angkat tangannya minta sama Allah, belum selesai dia turunkan, ini kapal laut naik dari permukaan laut ke atas. Itu Uwais Al-Qarni. Sampai kemudian mereka semua naik ke kapal laut sampai ke Madinah, lalu dibagikanlah barang-barang sedekah itu kepada orang-orang fakir miskin di Madinah. Itu wali, bukan karena ilmunya. Karena apa? Bakti sama orang tuanya. Jadi ingin jadi wali, nggak perlu jadi ustadz, Pak. Yang penting Anda istiqomah melaksanakan satu amalan dan terus menerus tidak terputus, insya Allah Allah akan cintai Anda. Kalau Allah cintai Anda, maka Anda akan jadi kekasih Allah. Kalau Anda menjadi kekasih Allah, maka apapun kebutuhan Anda pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kekasihnya. Saya punya pacar, Pak. Misalnya, punya orang yang saya cintai, istri lah. Saya cinta sama dia. Kira-kira kalau dia minta, saya kasih nggak? Jangankan dia minta, dia nggak minta pun saya belikan. Kenapa? Cinta. Ibu punya suami nggak Bu? Suami cinta nggak? Ah, bohong ah. Kira-kira yang ibu minta dikasih nggak suaminya? Kasih. Berarti cinta. Sama. Kalau Allah cinta sama hambanya, maka apapun yang dia minta oleh hambanya, Allah akan penuhi. Jangankan yang diminta, tidak diminta pun akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kembali. Maka wudhu sebagai satu syariat itu pasti ada aturannya. Itu hebatnya Islam. Kalau Allah syariatkan sesuatu, itu pasti ada tata caranya diajarkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah ngajarin tuh. Dalilnya jelas tuh. Apa dalilnya? Di sini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ada dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ini ayat yang bicara tentang syariat wudu. Jadi Allah turunkan, tetapi Allah nggak jelaskan di dalam Al-Quran tentang bagaimana caranya wudu. Tapi Allah perintahkan. Kata Allah, wahai orang beriman, maka yang jadi khitabnya itu orang beriman. Kalau ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti ayat ini turunnya di Madinah. Itu perlu dipahami. Kenapa di Madinah? Karena Madinah ini adalah satu masyarakat yang butuh aturan. Salah satu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah persoalan ibadah kepada Allah.
Sholat, termasuk sebelum sholat, diaturlah yang disebut dengan wudu. Idza qumtum ila sholati, kata Allah, kalau kalian mau melaksanakan sholat, fagsilu wujuhakum. Maka yang pertama, perintah Allah, fagsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Satu. Maka ini jadi rukun. Jadi rukun nanti. Satu tuh. Setelah wajah apa? Wa aidiyakum. Tangan kalian. Yang disebut tangan ini tangan nih. Tangan. Tapi kalau tangan ini, telapak tangan itu yadun. Telapak tangan kafun. Tapi kalau tangan keseluruhannya adalah yadun. Jamaknya aidi. Di sini sebutkan aidiyakum. Fagsilu wujuhakum wa aidiyakum. Kedua tangan kalian ilal marafiq, sampai di sini siku. Makanya orang kalau wudu, Pak, bukan dari sini ke bawah. Dari sini ke atas. Kenapa? Karena disebutkan fagsilu aidiyakum ilal marafiq. Basuhlah kedua tangan kalian sampai marafiq nih. Apa nih marafiq nih? Siku-siku. Bukan cuma sampai siku, tapi bersama dengan siku sampai sini. Supaya Anda nanti kelihatan sebagai umat Rasulullah, maka ditambah ini, jangan sampai sini, kasih ke sini ke atas. Sampai bersih, sampai kena air nih. Jadi nanti akan bersinar nih semua anggota badan tersinar. Nanti kita akan bicarakan juga. Wamsahu biru'usikum, basuh kepala kalian. Yang ketiga, yang disebut kepala di sini nih, para ulama beda pendapat. Apakah seluruhnya nih, atau seperempatnya, atau cuma satu tetes saja di sini. Maka di sinilah ada tiga pendapat. Pendapat pertama, seluruh kepala. Itu mazhab Maliki. Berat, wudunya mazhab Maliki berat, karena seluruhnya harus dibasuh. Pendapat kedua, seperempat. Itulah mazhab Hanafi. Seperempat aja. Tapi mazhab Syafi'i, mazhab kita semua, ini adalah cukup dengan air, lalu diteteskan di sini, terasa dingin, itu yakfi, cukup. Dianggap cukup. Maka mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling lentur ketika bicara tentang persoalan wudu. Tetapi disunahkan. Nanti kalau Anda ingin dapat pahala sunnah, bukan cuma satu tetes di sini nih, semuanya dibasuh. Itu sunnah. Nanti akan disebutkan di dalam sunnah wudu. Kita bahasnya ini perlahan-lahan, Pak, ya. Jangan keburu-buru. Jadi perlahan-perlahan hikmahnya seperti apa supaya kita paham bahwa syariat ini bukan syariat sembarangan ini. Ini syariat yang luar biasa. Cuma kita jarang paham terkait dengan persoalan tersebut. Yang berikutnya adalah wa arjulakum, dan kakimu ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Maka kalau ada orang basuh kakinya tidak sampai mata kaki, itu dianggap tidak sah. Harus melewati mata kaki dan disunahkan sampai betis. Supaya ini kena nanti ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjal itu artinya wajahnya bersinar, tangan dan kakinya bersinar. Inilah umat Rasulullah. Nanti di padang mahsyar itu Rasulullah kenali umatnya tuh. Apa ciri-cirinya? Min atharil wudu, tanda wudu. Maka orang Islam kalau nggak pernah sholat, nggak pernah wudu. Kalau dia nggak pernah wudu, nggak kelihatan tuh sebagai umat Rasulullah. Nanti muka-muka kita nih, Pak, muka-muka terkena air wudu itu bersinar. Maka nanti yang dibasuh yang mana? Itu akan diajarkan dalam fikih. Tangan bersinar, kemudian kaki bersinar. Inilah umat Rasulullah. Kalau umat Rasulullah, insya Allah akan dapat syafaat Rasulullah. Karena nggak semua kita, Pak, masuk surga semua. Bapak masuk surga nggak, Pak? Pasti masuk surga nggak? Pasti nggak? Pasti. Tapi duluan atau belakangan? Nggak tahu. Saya mau duluan. Nah, ikuti ajaran Rasulullah. Mau duluan. Ikuti semuanya. Hati bersihin. Ibadah-ibadah yang wajib laksanain. Tambah yang sunnah-sunnah. Masuk surga duluan. Tapi kalau sholatnya jarang-jarang. Puasanya bolong-bolong. Disuruh sedekah nggak mau. Macem-macem dia. Suruh ngaji nggak mau. Nggak suka lagi. Kalau dengan azan, sensitif. Ada nggak begitu, Pak? Dengan azan sensitif. Banyak tuh. Sampai muazzinnya dipukul. Gara-gara dia nggak suka tuh azan. Ada orang jadi imam sholat. Kan banyak imam yang ditusuk orang. Yang tusuk orang Islam. Kan aneh juga ini.
orang Islam tapi nggak suka syariat Islam. Itu namanya munafik. Nah yang begini yang mau masuk surga. Masuk surga kalau dia Islam. Tetapi lama Pak. Dan semua orang yang ngaku umat Rasulullah atau menjadi umat Rasulullah nanti akan dapat syafaat Rasul. Namanya syafaat uzma. Setelah selesai disiksa itu akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga. Tapi surganya surga yang paling bawah, Pak. Kalau surga paling tinggi itu orang-orang soleh. Ya nanti Bapak ngalami sendirilah. Ya. Mau cepet nggak Pak? Kalau mau cepet ya sekalian aja. Semuanya nanti ngalami lah. Nah sebelum kita ngalami begitu, taubat. Kita kembali kepada Allah. Kalau ada kajian-kajian hadir Pak. Ini hadir begini Pak, meskipun tidur dapat pahala. Tidur aja dapat pahala 1. Dengerin dapat 2. Ditulis dapat 3. Nggak ada yang nulis ini. Nggak ada yang nulis kan? Udah ingatannya hebat. Memorinya kuat. Saya rekam Pak, saya rekam. Oke, nah kita bahas satu-satu nih. Ini 4 yang disebutkan oleh Allah itu jadi fardu. Kalau Anda tidak melakukan itu, sholatnya, wudhunya batal. Lalu ditambah oleh para ulama niat. Jadi ditambah 2, niat tartib. Niat itu artinya Anda kalau melaksanakan wudhu harus wudhunya karena Allah. Maka nanti niat tuh. Anda kalau berwudhu niat tuh. Nanti yang terakhir, rukun yang terakhir yang ke-6, tartib berurutan. Nggak boleh semau ente. Saya mau wudhu, semau gue lah. Kaki duluan gue. Habis kaki gue mulai dari muka. Habis muka, tangan. Jangan, tangan dulu. Apa dulu? Muka dulu. Habis muka apa lagi? Tangan. Habis tangan, kepala. Kepala, kaki itu yang wajib. Jangan dibalik. Kaki dulu. Nanti muka belakangan. Jangan, itu semua ente. Jadi ikuti apa yang menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka rukun yang ke-6 dalam mazhab Syafi'i adalah tartib. Kita bahas satu-satu. Ini sampai jam berapa ini Ustaz Ubay? Hah? Sampai subuh. Sampai jam Isya jam berapa sih? 5 menit. Berarti jam 7 kita hentikan Pak ya. Nah, furudul wudu'i sittah. Kata mazhab Syafi'i, fardu wudu itu adalah sittah, 6. Wahia an-niyatu, yang pertama niat, wa ghuslul wajhi, membasuh muka, wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan beserta siku, wa massu ba'dir ra'si, membasuh sebagian kepala, wa ghuslul rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kaki, kedua kaki beserta mata kaki, wa tartib, dan berurutan. Itu 6. Maka kalau ditanya nih oleh orang, rukun wudu ada berapa? Jawabannya berapa Pak? Jawabannya berapa? 6. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua? Wajah. Yang ketiga? Tangan. Yang keempat? Sebagian kepala. Yang kelima? Kaki. Yang keenam? Tertib. Udah hafal kan? Udah bisa. Nah sekarang kita bahas. Yang pertama adalah an-niat. Semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib harus ada niat. Wajib semua. Salat, puasa, zakat perlu niat enggak? Perlu. Haji niat tuh. Anda kalau melaksanakan haji pas pakaian ihram tuh itu udah niat tuh. Labbaik Allahumma, misalnya labbaik Allahumma apa? Kemudian haji dan umrah niat. Nawaitul umrah lillah, nawaitul hajj dan seterusnya. Itu niat tuh. Setelah pakaian ihram baru berniat. Itu haji. Puasa niat enggak? Kapan Anda niat puasa? Kapan? Bukan sahur. Kapan niatnya? Malam hari niat tuh. Mazhab Syafi'i harus tabyid malam hari. Makanya di masjid-masjid itu setelah sholat witir bareng-bareng kita niat tuh. Itu diajari tuh para ulama kita. Itu bukan bid'ah. Itu adalah sesuatu supaya kita enggak lupa. Kalau enggak lupa, jadikan tradisi. Karena jadi tradisi, Anda baca, paham tidak paham, yang pasti Anda sudah niat. Besoknya enggak perlu niat lagi, Anda sudah sah sholatnya. Puasanya sudah sah. Saya mau tambah lagi, habis sahur saya niat. Enggak apa-apa, itu hanya memperkuat saja.
Tetapi intinya pada selesai sholat witir, Anda niat sama-sama, nawaitu soma godin tuh. Meskipun nggak paham artinya, yang penting dia baca itu dianggap sudah niat. Semua ibadah yang bersifat perintah itu harus pakai, termasuk wudu. Li'annal wudu'a ibadah. Karena wudu itu adalah ibadah. Wa binniyati tatamayyazul ibadatu minal adah. Dengan niat, fungsinya niat itu adalah untuk membedakan mana ibadah, mana yang bukan ibadah. Jadi Anda wudu bisa aja bukan ibadah. Anda basuh muka belum tentu ibadah. Tapi ketika Anda niatkan ini sebagai wudu, itu jadi pahala. Mandi sama. Anda mandi nih hari Jumat nih. Saya mandi aja. Tapi enggak niat untuk mandi buat sholat Jumat. Kira-kira mandinya dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Tidak dapat. Kenapa? Karena Anda tidak niat. Tapi kalau saya mandi pagi hari, saya niat, saya mandi niat untuk sholat Jumat. Dapat pahala enggak? Dapat pahala mandi sunnah. Maka salah satu fungsi niat itu adalah membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Fungsi yang kedua, membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Itu niat tuh. Saya beri contoh. Bapak kalau niat puasa Ramadan, niatnya gimana sih? Gimana niatnya, Pak? Nawaitu shauma godin an adai fardi. Kata fardi itu artinya fardu syahri Ramadan. Tapi kalau Anda niatnya sunnah, apa itu dia bilang tuh? Misalnya besok nih. Besok kan 10 Muharram ya? Kita bilang saya niat puasa sunnah 10 Muharram. Kalau nggak pakai bahasa Arab ya, karena nggak perlu juga bahasa Arab. Mau pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, yang penting Anda berniat. Pakai saya puasa sunnah. Jangan bilang saya puasa wajib 10 Muharram. Jangan, Pak, ini bukan puasa wajib nih. Maka perlu Anda meniatkan dengan bahasa mana yang fardu, mana yang sunnah. Itu fungsi sunnah, fungsi niat. Jadi fungsi niat ada dua. Yang pertama membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Yang kedua membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Itu fungsi daripada niat. Karena wudu ini adalah wajib dilaksanakan ketika Anda ingin melaksanakan sholat, maka niatnya jadi wajib dilaksanakan. Kalau Anda wudu nggak pakai niat, batal nggak wudunya? Batal nggak, Pak? Batal wudunya. Kenapa? Karena ada dalilnya. Jadi Islam itu ada petunjuknya, ada arahannya. Itu yang membedakan Islam dengan agama lain. Kalau kita mengatakan niat itu wajib, itu ada petunjuknya tuh. Yang disebut dengan dalil. Dalil itu bisa wahyu, bisa akal. Yang disebut di sini adalah dalil wahyu karena ibadah harus wahyu. Apa? Quran atau sunnah atau hadis. Nah, di sini disebutkan yang menjadi dalilnya adalah hadis yang disepakati para ulama hadis dan hadisnya hadis sahih. Siapa periwayatnya? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau yang meriwayatkan Bukhari Muslim, yakin kita bahwa itu hadisnya hadis sahih. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Semua amal perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala atau setiap orang itu tergantung pada niatnya. Maka hadis ini dijadikan dasar bahwa la tasihul ibadatu wa la yu'taddu biha syar'an illa idza nuyat. Tidak sah ibadah, tidak dianggap sebagai sesuatu bentuk syariat kecuali apabila diniatkan ibadah itu. Itu yang membedakan. Makanya salah satu rukun daripada wudu ini adalah niat. Pertanyaannya di mana niat? Aina niat? Di mana niat dilakukan? Di mana tempatnya niat? Di mana? Di hati. Di hati itu niat. Lalu kalau yang kita ucapkan itu niat bukan? Itu bukan niat. Itu namanya at-talaffuz bin niyat. Melafalkan niat. Jadi saya beri contoh. Saya mau sholat nih. Saya mau sholat. Saya bilang, usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Yang saya ucapin itu bukan.
Bukan. Namanya talafuz bin dia ngucapin niat. Tapi niatnya di mana? Di dalam hati. Kata mazhab Syafi'i, wa mahallun niyati al-qalbu. Tempatnya niat di dalam hati. Wa yusannu talafuz biha bilisan. Disunnahkan Anda melafalkan niat itu, mengucapkan niat itu bilisan, dengan lisan. Berarti dapat pahala enggak tuh? Dapat tuh. Niatnya dalam hati. Kalau ditanya gimana niatnya? Ente yang tahu. Saya nggak tahu niat ente dalam hati atau bukan. Tetapi ketika diucapin, itu dianggap sunnah. Nah, kita harus banyak memperbanyak yang sunnah. Termasuk terkait dengan at-talafuz bin niat. Apa niatnya tuh? Nawaitu fardhul wudu. Saya niat fardhul wudu. Maka ada kata fardhu tuh. Wajib tuh. Ini yang membedakan antara sunnah dan fardu. Lalu kemudian atau nawaitu raf'al hadas. Saya niat untuk mengangkat hadas. Anda sebelum sholat, meskipun Anda bersih, sudah mandi, tapi belum wudu, dianggap berhadas. Apa itu hadas, Pak? Apa bedanya dengan najis? Apa bedanya hadas dan najis? Kalau hadas itu kotoran maknawi, tidak terlihat. Tapi kalau najis, kotoran yang terlihat. Tai sapi, tai kebo, tai kucing, kencing, itu namanya najis. Tapi hadas tidak terlihat. Anda belum sholat, berarti Anda berhadas. Hadas kecil. Maka kalau hadas kecil, Anda mau sholat, wudhu dulu dong. Jangan nggak wudhu, nanti bisa mimpi seperti orang yang sholat tanpa wudhu tuh. Ditemani oleh serigala. Bayangkan Pak, di kuburan ditemani serigala. Serem nggak Pak? Serem. Di kuburan ditemani serigala tuh serem tampangnya. Sama dengan orang mimpi. Mimpi. Kalau mimpinya ketemu bidadari cantik, Bapak mau bangun nggak? Hah? Mimpinya ketemu bidadari. Tiba-tiba azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurang ajar nih azan nih, bangunin gue nih. Kan begitu kan? Azan ini salah ya. Tapi kalau ketemu kuntilanak, Pak, mau berlanjut tidur atau mau bangun? Mau bangun tuh. Sama tuh. Karena apa? Menyeramkan. Nanti kita kapan-kapan bicara tentang orang yang ada dalam kuburan. Itu begitu Pak, nanti ditemani oleh sesuatu yang buruk dengan amalnya yang buruk. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kapan waktu niat tuh? Kapan waktu niat? Bapak niat tadi tuh, nawaitu raf'al hadas. Saya niat mengangkat hadas atau nawaitu istibahatus shalah. Saya niat untuk membolehkan sholat. Ada 3 tuh. Tapi kalau nggak bisa bahasa Arab, bilang aja saya niat wudu fardu karena Allah, selesai. Kalau memang susah ngucapin bahasa Arabnya. Tapi pada saat Anda niat, yang wajib itu niatnya di mana? Nah, di sini perlu kita tahu nih. Kalau niat pada saat ketika membasuh tangan nih, yang sunnah nih, kan di tangan kita basuh nanti. Bersih, ini sunnah nih. Niat itu bukan wajib di situ, itu sunnah. Yang wajib itu, kalau Anda tidak laksanakan, sholat Anda tidak sah. Apa tuh? Wudu Anda tidak sah adalah wa waqtuha inda ghasli awali juz'in minal wajhi. Waktunya adalah ketika membasuh salah satu bagian dari wajah. Jadi yang pertama itu. Jadi wajah nih. Pada saat Anda ambil air lalu membasuh wajah nih, di situ harus niat. Di mana? Hati. Di dalam hati. Kenapa harus membasuh wajah? Apa alasannya? Kenapa bukan tangan? Yang pertama itu, telapak tangan. Tangan juga lebih banyak tangannya. Yang nyolong-nyolong mana itu? Tangan nih. Tangan tuh ya. Tapi kok wajah? Karena yang pertama kali disebutkan yang wajib apa? Tangan. Apa wajah? Fagsilu wujuhakum. Maka pada saat membasuh yang wajib tuh muka, disitulah Anda harus melakukan niat wudu. Saya pikir sampai sini dulu ya. Udah jam berapa tadi? Jam 7. Insya Allah kita akan lanjutkan bahasan kita pada pertemuan berikutnya. Ini baru niat tuh. Nanti kita akan bahas wajah. Kenapa wajah? Yang kedua, mana batasannya? Apa hikmahnya? Nanti kita akan bahas supaya kita paham
bahwa semua syariat yang diturunkan oleh Allah itu logis semua. Tidak ada yang tidak logis, masuk ke dalam akal pikiran sehat kita. Itulah Islam. Ad-dinu aqlun la dina liman la aqla. Kata Nabi, agama Islam itu adalah akal. Bisa dipahami. La dina, tidak ada agama liman la aqla. Bagi orang yang enggak punya akal. Makanya orang kalau diberikan akal, dia tidak gunakan berpikir, merenungi yang menjadi syariat-syariat Allah. Itu adalah orang dianggap orang gila. Tidak berakal. Apalagi sampai membohongi hati nuraninya. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pertemuan 2 minggu yang akan datang, kita akan lanjutkan. Kita sedikit-sedikit Pak ya. Jangan seradak-seruduk tuh. Bertahap. Karena apapun yang kita lakukan ini insya Allah akan jadi nilai tambah ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.